Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait masa depan. Jadi setelah kemunculan pemimpin baru di Nusantara, bagaimana ke depan yang terjadi? Dalam bahasan-bahasan umum banyak yang memunculkan wacana atau opini bahwasanya nanti Nusantara menjadi mercusuar dunia. Apakah itu mungkin? Bagaimana polanya? Seperti apa bentuknya? Itu yang akan kita bahas kali ini. Nusantara menjadi mercusuar dunia itu mungkin dan bisa dikatakan pasti. Lebih aman kita sampaikan bahwa itu mungkin, sangat mungkin. Bagaimana polanya? Seperti apa bentuknya? Jadi begini saudaraku, gambaran terkait dengan Nusantara ke depan seperti apa itu sudah ada. Di mana gambarannya? Jadi gambarannya itu ada di suatu tempat, di suatu wilayah atau di suatu planet atau di suatu dimensi fisik ya. Tetapi dimensi itu jangkauannya sangat jauh, yaitu perjalanan 4.500 tahun cahaya. Dengan jadi tempat itu merupakan tempat transmigrasi atau kampung khusus lah, kampung khusus dari manusia-manusia atau manusia lah, dari manusia yang sudah meninggal, kemudian Allah pilih dan ditransmigrasi lah, dipilih, disimpan di tempat itu. Nah, itu fisik murni lagi seperti kita. Allah menyimpan di sebuah tempat atau katakanlah di sebuah planet karena fisik ada. Nah, untuk bisa ke sana itu perjalanannya dari bumi itu 4.500 tahun cahaya. Susah ngitungnya, silakan dihitung sendiri jarak sejauh apa. Nah, kehidupan di sana itu sudah seperti halnya yang diidam-idamkan oleh kita. Toto tentrem kerto raharjo, gemah ripah loh jiru, kayak seperti itulah gambarannya. Di sana sudah seperti itu. Nah, Nusantara ke depan akan mengkopi kehidupan yang ada di tempat itu. Polanya seperti itu. Jadi seorang SP atau seorang Al-Mahdi akan membangun Nusantara persis sama dengan tempat itu yang 4.500 tahun cahaya. Tapi saya tidak ada namanya ya, tidak ada namanya. Jadi nanti ke depan kejahatan hanya 10%. Ini ukurannya dunia, bukan hanya Nusantara ya. Kejahatan hanya 10%, floating hanya 10%, dan kebaikan atau orang-orang yang baik itu akan mencapai 80% dari populasi. Itu akan dipertahankan seperti itu. Bagaimana polanya? Sedangkan saat ini kebaikan atau orang-orang baik, murni baik, itu hanya 25%. Orang-orang floating atau ngambang ngonoh ngene itu ada 65%. Parah, jahat parah, rusak parah itu ada 10%. Yang floating ini sangat banyak. Nah, nanti ke depan yang floating ini akan didorong. Kalau seandainya dia kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka kebaikannya akan perlahan ditambah sehingga menjadi baik. Sedangkan jika keburukannya yang lebih banyak, maka keburukannya akan ditambah sehingga semakin rusak. Kalau dia membaik, maka nanti masuk dalam kategori 80% itu. Kalau dia jahat atau rusak, maka dia akan masuk ke dalam kelompok yang 10% itu.
Nah, ketika sumber daya manusianya sudah komposisinya 80% baik, 10% 10% floating dan 10% rusak atau closing, maka di situ penataannya akan semakin mudah. Orang sudah tidak lagi mengejar dunia. Karena apa? Karena sudah bersejahtera, sudah berkecukupan. Jadi nanti kita Nusantara ini akan mengkopi dari dunia, dari dimensi itu gitu loh. Nah, bagaimana polanya ke depan? Nanti begini. Dalam hal ekonomi itu yang terpenting adalah sejahtera. Kalau semuanya kaya tidak mungkin. Kalau semua kaya, siapa yang mau bekerja? Kalau semua miskin, siapa yang mau membayar? Jadi tetap ada kestabilan atau komposisi dalam kehidupan. Tetapi sejahtera, tetapi adil. Adil inilah yang penting. Kita merasa terdolimi ketika kita makan dengan goreng tempe, makan dengan garam, sementara satu sisi korupsi miliaran rupiah. Itu yang menjadi munculnya rasa ketidakadilan. Jadi nanti ke depan adil dan sejahtera itu bukan slogan tapi fakta atau kenyataan. Nah, dulu saya sempat berpikir ketika SP muncul, umpamanya katakanlah usia dia 50 tahun. Usia manusia umpamanya kuat 70 tahun lah. Berarti hanya memimpin 20 tahun. Pertanyaannya sederhana, apakah mungkin orang yang memimpin hanya 20 tahun itu bisa menata dunia, bisa memperbaiki manusia? Nah, maka jawabannya adalah ternyata SP nanti memimpin Nusantara ini kurang lebih selama 150 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Kenapa? Bagaimana caranya? SP nanti, IM nanti itu akan mengulang kesuksesan Sulaiman. Sulaiman itu masa kejayaannya kurang lebih 200 tahun juga. Jadi selama masa kepemimpinan nanti, seorang Imam Mahdi atau seorang SP itu akan mempersiapkan generasi, mempersiapkan pemimpin untuk generasi selanjutnya. Itu. Jadi cukuplah kalau waktunya 150 tahun dalam hal mempersiapkan generasi. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang SP bisa kuat dalam usia katakan 150 tahun? Apakah otaknya masih benar? Karena biasanya kalau udah di atas 100 kan sudah pikun, di atas 70-80 sudah pikun. Ketika ada pertanyaan seperti itu, apakah mungkin seorang SP bisa hidup 200 tahun? Jawabannya mungkin. Bagaimana caranya? Kembali ke dalam teori bedah cahaya. Jadi seorang SP itu sudah melalui proses bedah cahaya. Unsur atau organ dalam tubuhnya, organ-organ pada tubuhnya, itu organnya bisa meremajakan sendiri gitu loh. Sehingga secara fisik dia tidak tua, secara fisik dia tetap kuat. Karena apa? Karena organnya selalu diperbaharui. Jadi wajar jika seorang SP bisa memimpin sampai 200-an tahun. Karena memang organ fisiknya itu selalu dijaga, selalu diupdate, selalu diperbaharui. Tidak ada istilah ginjal rusak, tidak ada istilah kulit yang keriput, tidak ada istilah penyakit itu, penyakit ini. Karena apa? Karena fisiknya terus diupdate. Diupdate atau diupgrade. Begitu. Jadi masa kejayaannya SP itu sangat lama. Bahkan masa kejayaan SP ini sampai 8 digit ya. Sampai sekitar 25 juta tahun yang akan datang. Kalau SP yang sekarang kita sedang gadang-gadang, ini masa kepemimpinannya itu sekitar 200 tahun. Atau 150 tahun dengan tambah usia dia, jadi sekitar ya 150 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi nanti akan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya, dan itu bisa mencapai angka 25 juta tahun. Makanya saya pernah mengeluarkan video terkait dengan ramalan 2100. Masih sangat dekat dibanding dengan 25 juta tahun yang akan datang. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sudah tidak kiamat lagi. Terus-terusan diperbaharui manusianya. Itu forecasting ke depan. Jadi nanti kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang anteng, yang tenang. Kehidupan yang tidak ada lagi hal-hal yang merugikan, meresahkan, teror dan sebagainya, tidak ada. Karena apa? Karena nanti akan lebih menguat unsur mutmainah dibanding dengan amarah.
unsur mutmainah akan lebih dominan dibanding dengan lawamah. Unsur ini akan lebih kuat jika dibanding dengan hal-hal yang lain. Itu jadi ke depan kita nggak usah khawatir, karena kalau hanya 10 tahun tidak memungkinkan seorang SP untuk bisa memimpin, kemudian meregenerasi, kemudian membangun, tidak mungkin. Hanya mungkin jika waktu atau umur atau masa jabatannya ratusan tahun. Itu terkait dengan forecasting dari Nusantara ke depan. Jadi kejayaan itu milik kita semua, kejayaan itu untuk kita semua sebagai bentuk janji Allah bahwa Allah akan menurunkan rahmatnya, akan menurunkan barokahnya kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh. Demikian terkait dengan forecasting dari Nusantara. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.